Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Ibnu Khairuman. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah NU Trate Putri Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama RI tahun 2025, bidang studi Akidah Akhlak di LPTK IAIN Takengon dengan nomor mahasiswa 2542 1601 1457. Hari ini Selasa 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 6 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi kalimat thayyibah tahlil. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semua. Anak-anak hari ini pelajarannya Akidah Akhlak. Saya minta ketua kelas sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Persilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal alamin. Ya Nana, sebelum saya mulai pembelajaran Akidah Akhlak pada pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Absen nomor 1, absen nomor 2, absen nomor 3. Hadir semua ya Nana ya? Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran Akidah Akhlak, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Semuanya diharap berdiri. Indonesia tanda airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya anak-anak, materi hari ini yaitu kalimat thayyibah tahlil. Materi kita kemarin menjelaskan tentang bacaan tahlil. Nah, hari ini kita akan membahas keutamaan kalimat thayyibah tahlil. Yang punya kitab, ayo dibuka halaman 103. Semuanya membawa kitab ya, kitab Akidah Akhlak ya. Ya. Dibuka halaman 103. Keutamaan bacaan tahlil. Yang pertama anak-anak, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, melalui tadabbur dan diskusi, murid dapat menganalisis makna nafi. Apa itu makna nafi? Yaitu penolakan. Dan isbat. Isbat itu penetapan. Yang ketiga, melalui kegiatan peta pikiran, murid dapat menghubungkan kalimat tahlil dengan akhlak terpuji lainnya. Misal, sabar, syukur, dan tawakal. Tawakal itu berserah diri pada Allah. Selanjutnya anak-anak, mari kita lafadzkan kalimat tahlil bersama-sama. 3 kali ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita baca lambat dengan khusyuk. Apa arti kata la ilaha illallah, Nana? Artinya yaitu selain Allah. Selanjutnya, Nana. Nah, ini gambar tematik. Perhatikan. Nah, gambar ini gambar Ka'bah yang ada di Arab Saudi, Baitullah. Lah, di mana orang melaksanakan ibadah haji dan umrah menuju ke Baitullah. Lah, di sana anak-anak kita berada di tanah suci. Bacaan yang utama yaitu membaca tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah saat kita berada di sana. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, baca apa itu? Talbiyah. Kemudian ada juga yang dibaca di sana yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah yang mempunyai arti tiada Tuhan selain Allah. Nah, selanjutnya anak-anak kita ice breaking dulu ya. Oke. Anak-anak diikuti semua ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Ya, anak-anak. Semangat ya anak-anak ya. Nah, belajar harus semangat. Nah, ini anak-anak. Kita masuk ke materi yaitu bab 6. Kalimat thayyibah yaitu tahlil. Yang kita bunyikan tadi yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafal semua ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, pendahuluan memahami kalimat tahlil sebagai landasan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, nah ini capaian pembelajaran. Nah, peserta didik mampu menganalisis makna, keutamaan dan hikmah kalimat tahlil serta mengkomunikasikan penghayatannya sebagai landasan utama dalam membentuk sikap taat dan ikhlas sebagai wujud cinta tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat tahlil ya. Analisis nafi dan isbat, memahami makna penting kalimat tahlil la ilaha illallah. Yang kedua, keutamaan tahlil, menjelaskan manfaat kalimat tahlil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak, hubungan akhlak mengaitkan kalimat tahlil dengan akhlak terpuji. Oke. Saya lanjutkan anak-anak. Nah, makna kalimat tahlil la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Selanjutnya anak-anak saya jelaskan. Nah, ini analisis nafi dan isbat dalam kalimat tahlil. Nafi dan isbat menolak segala sesuatu selain Allah dan menetapkan Tuhan tunggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha, yang artinya barang siapa ingkar kepada taghut, melampaui batas, segala sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali kalimat la ilaha illallah atau agama yang sangat kuat ya. Ini adalah tadabbur ayat dan makna isbat. Manfaat dan keutamaan kalimat tahlil. Nah, manfaatnya yang pertama ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita mengingat Allah. Allah adalah Tuhan kita yang patut disembah. Yang keenam yaitu menambah pahala. Nah, kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, pahala kita bertambah. Kita akan diberi oleh Allah pahala yang berlimpah. Ini manfaat tahlil. Selanjutnya anak-anak, keutamaan tahlil.
Zikir yang paling utama adalah lafaz la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Yang kedua, pelindung dari api neraka. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita baca la ilaha illallah. Dengan demikian Allah akan melindungi kita dari siksaan api neraka yang sangat pedih. Yang terakhir, yang nomor 5, pahalanya paling banyak. Dengan kita membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, Allah akan memberikan kita pahala yang melimpah, ya. Pahala yang banyak. Selanjutnya anak-anak, hikmah kalimat tahlil. Yang pertama meningkatkan keimanan seseorang, ya. Keimanan kita akan bertambah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua anak-anak, usaha taubat kepada Allah. Kita semua manusia tidak lepas dari salah atau dosa. Segera kita bertaubat, ya. Segera kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu usaha kita bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, pengingat diri bahwa akhir segalanya adalah kematian. Nah, semua yang bernyawa pasti akan mati, meninggal dunia semua. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan semuanya pasti akan mati. Terutama manusia ini yang banyak dosa. Segeralah bertobat, ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, meninggal, ya. Makanya kita perbanyaklah berbuat kebaikan, ya. Hindari atau jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anak, penyejuk dan penenang hati. Nah, ini, ya. Penyejuk dan penenang hati. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita akan tenang, tentram, sejuk, ya. Kita dekat dengan Allah. Allah itu dekat dengan kita. Nah, kita itu diawasi oleh Allah. Nah, ini pengingat diri bahwa akhir segalanya adalah kematian, sudah tadi. Yang kelima yaitu penyadar diri bahwa kita sangat kecil. Yang besar siapa? Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita itu kecil, ya kan? Nah, kita akan meninggal. Kalau Allah tidak, tetap hidup. Allah Maha hidup. Beda dengan manusia. Makanya manusia tidak boleh sombong. Kalau sombong seperti apa? Kalau sombong anak-anak? Seperti iblis. Loh, iblis anak-anak dikeluarkan dari surga itu karena apa? Karena sombong. Nah, iblis itu disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu anak-anak untuk menghormat, bukan untuk menyembah. Apa jawaban iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jawaban iblis seperti itu. Disuruh Allah sujud pada Nabi Adam untuk menghormat. Dijawab seperti itu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, jawaban iblis. Akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga. Karena apa tadi? Karena sombong. Ya, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, zakat dan lain-lain. Tapi karena sombong diusir oleh Allah dari surga. Makanya kalau ada dalam diri kalian sifat sombong, maka tidak akan bisa masuk surga. Ya, selanjutnya anak-anak, penyadar diri bahwa kita sangat kecil. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian, nah ini hubungan akhlak terpuji. Ini anak-anak, sabar, syukur, dan tawakal. Sabar menunjukkan ketahanan dalam menghadapi ujian hidup. Kita itu anak-anak kalau dapat musibah, ujian, itu harus sabar dan tabah. Semuanya itu dari Allah. Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Bahwa Allah itu cinta pada kita. Ya, kita itu hamba Allah yang dicintai Allah, makanya diuji. Makanya kita harus sabar dan tabah. Kemudian anak syukur, menghargai segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita diberi oleh Allah nikmat sehat. Kita diberi oleh Allah nikmat berupa materi atau harta. Kita diberi oleh Allah nikmat dan lain-lain. Nah, kita syukuri. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah
nikmat pada diri kita. Al-Qur'annya kan gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya anak-anak, tawakal, bersandar penuh kepercayaan kepada Allah dalam segala urusan. Setelah usaha, berdoa, kemudian bertawakal. Nah, lebih lengkapnya saya kasih tips untuk anak-anak, yaitu DUIT, duit. Nah, duit itu bukan uang ya anak-anak ya. Duit itu D apa? D doa, U usaha, I istiqomah, T apa? Tawakal. Saya singkat duit supaya anak-anak bisa cepat untuk menghafalkan. Doa ya, kita berdoa hanya pada Allah supaya apa yang kita lakukan kita dapat berkah dan rahmat dari Allah. Usaha. Nah, kalau kepingin pintar, pandai, bisa mencapai cita-cita, ya kita harus usaha. Usaha apa? Belajar. Ya, ini namanya usaha, anak. Belajar. Itu namanya usaha. Doa, usaha, istiqomah. Nah, istiqomah itu terus menerus, sungguh-sungguh ya, belajar terus menerus dan sungguh-sungguh, itu namanya istiqomah. Nek wong Jawa ngarani ajeg ya, terus menerus. Tawakal. Nah, ini bersandar penuh kepercayaan kepada Allah dalam segala urusan. Setelah kita berdoa, setelah kita berusaha atau ikhtiar, kemudian kita sudah istiqomah, yang terakhir yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Kalau sudah hasilnya baik, ya ini sudah takdir dari Allah. Ataupun sebaliknya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Selanjutnya anak-anak, nah, kita akan praktek dan diskusi kelompok ya, kelompok yang sudah saya bentuk, dan nanti akan saya bagikan lembaran kertas, nanti sampean gambar atau sampean tulis lafadz la ilaha illallah buat kaligrafi ya. Nah, kemudian sampean beri warna, kemudian ditulis di pojok kanan atau kiri keutamaan lafadz atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini anak-anak ya, ini nanti saya bagikan. Anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis atau krayon dan lain-lain untuk mengerjakan diskusi kelompok ya, mencari peta pikiran min mapim dari kaligrafi. Nah, ini kelompoknya ada ya, satu kelompok. Sudah semua anak-anak? Ada yang belum dapat? Nah, anak-anak silakan ditulis lafadz la ilaha illallah, kemudian diberi warna boleh ya. Terus tulis keutamaan di pojok kiri atau kanan, keutamaan lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Selamat mengerjakan. Bagus. Diwarnai ya. Krayonnya. Ya, krayonnya ya. Ya, diwarnai. Tulis nama anggota kelompoknya ya. Enggak apa-apa. Maju pertama enggak apa-apa ya. Meningkat waktu ya. Ya anak-anak, 5 menit lagi harus selesai ya. Enggak apa-apa. Ya, langsung diwarnai aja ya.
langsung diwarnai. Ya anak-anak sudah selesai semua. Silakan kelompoknya Ika ya ke depan, silakan ya. Lah kelompoknya LKPD-nya mana? LKPD-nya ya ke depan ya. Saya ambil LKPD-nya dulu. Ini adalah kelompoknya Ika Cahyani Syawaliyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Keutamaan tahlil la ilaha illallah. Maknanya adalah tiada Tuhan selain Allah. Pahala yang melimpah mendapat pahala 10 kebaikan peringkat derajat. Ketenangan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ini adalah kelompoknya Ika ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ika. Tetap semangat. Oke. Selanjutnya kelompoknya Diva ya. Nah, silakan ke depan kelompoknya Diva. Tidak apa-apa, dibawa saja ke depan. Nah, kita presentasi ya. Ayo. Tidak apa-apa. Nah, ini yang presentasi ya, ditempelkan seperti ini. Ya, silakan ke depan. Ini kelompoknya Diva yang beranggotakan 6 orang. Ya, silakan presentasi hasil dari diskusi tadi. Silakan. Salam. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan duduk. Ya, sini. Oke. Jika kalian ingin mendapat rahmat dan berkah dari Allah, maka kita biasakan setiap hari membaca tahlil la ilaha illallah. Dan jika kalimat tahlil ini begitu utama, seberapa sering kita seharusnya mengucapkannya, dan lebih penting bagaimana cara kita menjaganya dalam hati. Nah, selanjutnya anak-anak refleksi. Nah, ini sekarang Pak Ibnu mau tanya, apa makna atau arti dari kalimat la ilaha illallah? Saya tanya kelompoknya Diva. Ayo, apa arti dari kalimat la ilaha illallah semuanya? Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Sekarang anak-anak perhatikan di screen. Bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa kalimat ini adalah zikir yang paling utama? Bagaimana perasaan kamu ya ketika tahu bahwa kalimat ini adalah zikir yang paling utama? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, kelompoknya Diva ya. Kelompoknya Ika ya, silakan. Nah, bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa kalimat ini adalah zikir yang paling utama? Nah, pinter ya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompoknya Diva. Oke. Tetap semangat. Selanjutnya, nah, saya simpulkan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran akidah akhlak hari ini ya, anak-anak. Pentingnya mengamalkan kalimat tahlil untuk akhlak terpuji, yaitu mengamalkan kalimat tahlil adalah pondasi utama dalam membentuk karakter akhlak terpuji. Hal ini sangat penting dalam membangun kepribadian yang baik dan berakhlak mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo mari kita anak-anak
sehari-hari kita lafadzkan, kita ucapkan ya, meskipun dalam hati la ilaha illallah. Nah, komitmen ya, aksi cinta. Murid berkomitmen untuk memperbanyak zikir di dalam zikir harian mereka. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Selanjutnya anak-anak, nah ini yang terakhir, amal yang paling utama, ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang konsisten walaupun sedikit ya. Nah, selanjutnya doa dan salam. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kalimat thayyibah la ilaha illallah sudah kita pelajari dengan baik. Nah, anak-anak, saya minta anak-anak tetap tekun belajar dengan sungguh-sungguh setiap hari, dikurangi bermainnya. Sholatnya jangan lupa ya, ditingkatkan sholat 5 waktu ya. Nah, anak-anak, itu saja yang disampaikan oleh Bapak Ibnu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup kegiatan pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan mulai berdoa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal minna lil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.